Sahabat yang dirahmati Allah, setiap perjalanan ruhani selalu membawa kita pada kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang apa yang terlihat mata, tetapi tentang apa yang dirasakan hati. Jika mata batinmu mulai terbuka, jagalah ia dengan kerendahan hati. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain, dan teruslah dekat dengan Allah, karena hanya Dialah cahaya yang tidak pernah padam. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikan hati kami tetap tenang dalam mengingat-Mu. Jadikan langkah kami ringan menuju kebaikan dan limpahkan kepada kami cahaya-Mu, agar kami selalu berada di jalan yang Engkau ridai. Semoga Engkau senantiasa dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pintu awal kesadaran. Setiap jiwa memiliki saat di mana ia merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian hari yang diulang tanpa makna. Mungkin engkau pernah merasakannya ketika tiba-tiba pertanyaan sederhana muncul dalam hatimu. Mengapa aku ada? Untuk apa aku diciptakan? Dan kemana akhirnya aku akan kembali? Pertanyaan itu seakan datang tanpa diduga, seperti bisikan lembut yang mengetuk ruang batinmu. Pada awalnya, engkau bisa saja mengabaikannya, namun semakin hari ia semakin jelas, membuatmu merenung di tengah kesibukan dunia. Saat itulah tanda pertama dari pintu kesadaran terbuka. Sebuah gerbang ruhani yang hanya dilalui oleh mereka yang berani mendengarkan suara dalam dirinya. Kegelisahan yang muncul bukanlah kelemahan, melainkan panggilan dari alam batinmu sendiri. Ia seperti cahaya samar di kejauhan yang mengundangmu untuk berjalan meski jalan itu sunyi. Sebagian orang menutup telinga, memilih larut dalam hiruk-pikuk dunia, namun bagi jiwa yang peka, panggilan itu tak mungkin ditolak. Saat engkau mulai merasakan dunia ini terlalu sempit untuk menampung kerinduan hatimu, sesungguhnya ruhmu sedang berbisik bahwa ada kehidupan yang lebih dalam, yang tak terbatas oleh materi, waktu, atau ruang. Dan di titik inilah, mata batinmu perlahan sedang disiapkan untuk terbuka. Seseorang yang berada di pintu kesadaran ini akan melihat tanda-tanda kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Hatinya tiba-tiba bergetar saat mendengar ayat suci. Dadanya terasa lapang ketika menyebut nama Allah dalam zikir. Atau matanya basah hanya karena melihat keindahan ciptaannya. Ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling sederhana, sesungguhnya mengandung pesan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semuanya adalah bagian dari skenario ilahi yang menuntun langkah demi langkah menujunya. Mata batin sejati bukanlah tentang melihat sesuatu yang gaib, melainkan membaca isyarat halus yang Allah titipkan di setiap sudut kehidupan. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Banyak yang berhenti di gerbang awal karena rasa takut terhadap apa yang tidak dikenal, atau karena godaan dunia yang membutakan mata hati. Tetapi jika engkau memilih untuk melangkah, meski hanya dengan setapak keyakinan, maka pintu itu akan terbuka lebih lebar. Allah tidak pernah menutup jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh mencari. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, engkau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dibeli, kedamaian yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Inilah anugerah pertama yang dirasakan oleh mereka yang berani masuk ke jalan ruhani. Maka, bila hari ini hatimu sering tersentuh oleh hal-hal kecil, bila engkau lebih suka diam merenung daripada terlarut dalam kebisingan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pintu kesadaranmu telah mulai terbuka. Jangan lari dari panggilan itu. Jangan pula menutupinya dengan kesibukan yang fana. Dengarkan, rasakan, dan biarkan ia menuntunmu. Sebab perjalanan menuju terbukanya mata batin bukanlah perkara melihat sesuatu yang asing, melainkan mengenali kembali siapa dirimu yang sejati dan merasakan kedekatan yang tak terputus dengan Allah yang selalu ada, bahkan dalam keheninganmu yang paling sunyi. Bab 2. Cahaya dalam hati. Ketika mata batin mulai terbuka, tanda pertama yang terasa bukanlah kemampuan melihat hal-hal gaib, melainkan munculnya cahaya yang lembut di dalam hati. Cahaya itu bukanlah sinar yang terlihat oleh mata, melainkan rasa jernih yang mengalir dalam jiwa. Engkau merasakannya ketika beban yang dahulu begitu berat, kini terasa lebih ringan. Saat amarah yang dulu mudah meledak, kini mulai dapat ditahan dengan kesabaran.
Cahaya ini membuatmu menyadari bahwa setiap perasaan, setiap pikiran, dan setiap tindakan akan memantulkan sesuatu, entah kegelapan atau ketenangan. Semakin engkau menjaga hati dengan zikir dan doa, semakin teranglah cahaya itu menerangi jalan yang engkau tempuh. Cahaya dalam hati ini adalah anugerah yang tidak bisa dicari dengan ambisi, melainkan dihadirkan oleh Allah bagi hamba yang bersungguh-sungguh menjaga kebeningan batin. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika orang lain panik menghadapi cobaan, engkau mungkin merasakan ada kekuatan yang membuatmu tetap tenang. Ketika dunia menuntutmu untuk marah, cahaya itu justru membisikkan kata sabar. Dan ketika engkau merasa sendirian, cahaya itu menenangkanmu seolah berkata bahwa Allah selalu dekat. Inilah tanda bahwa mata batinmu sedang diguyur nur ilahi yang menuntunmu melampaui sekadar logika dan indera lahiriah. Banyak orang mencari cahaya ini di luar dirinya, pada benda-benda, simbol, atau ajaran yang rumit. Padahal cahaya itu sesungguhnya sudah ada dalam hati setiap manusia. Ia hanya tertutup oleh debu dosa, kesombongan, dan cinta berlebihan pada dunia. Ketika engkau membersihkan diri dari keserakahan, membiasakan diri bersyukur, dan merendahkan hati di hadapan Allah, maka perlahan-lahan debu itu hilang dan cahaya yang sejak awal ada di dalammu akan kembali bersinar. Bukan karena engkau yang hebat, tetapi karena Allah berkenan menyingkapkan penutup itu. Jika engkau merasakan hatimu semakin peka terhadap kebaikan, jika air matamu mudah jatuh ketika mendengar kalam Allah, dan jika nuranimu lebih cepat bergetar ketika melihat penderitaan sesama, maka itulah tanda bahwa cahaya batin sedang tumbuh dalam dirimu. Jangan anggap remeh tanda-tanda itu, sebab ia adalah karunia yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Cahaya ini akan menuntunmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, meski dunia berusaha membolak-balikan kebenaran. Maka peliharalah cahaya itu dengan penuh syukur. Jangan biarkan ia redup karena kesombongan atau padam karena kelalaian. Biarkan ia terus tumbuh melalui zikir, solat, doa, dan amal yang ikhlas. Sebab cahaya inilah yang kelak akan membimbing langkahmu dalam kegelapan hidup dan menjadi penuntun di jalan kembali menuju Allah. Sesungguhnya, terbukanya mata batin bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menyatu dengan cahaya kebenaran yang abadi. Bab 3. Bahasa alam semesta. Ketika mata batin mulai terbuka, engkau akan menyadari bahwa alam semesta ini tidak pernah diam. Setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, bahkan setiap pertemuan yang engkau alami, semuanya adalah bahasa yang sedang berbicara kepadamu. Sebelumnya, mungkin engkau menganggap semua itu kebetulan, tetapi kini, dengan hati yang jernih, engkau mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa izin Allah. Semesta ini adalah kitab besar yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan peristiwa. Dan setiap peristiwa yang datang dalam hidupmu membawa pesan yang hanya bisa dibaca dengan mata hati. Bahasa alam semesta seringkali lembut, bahkan nyaris tak terdengar. Ia hadir melalui tanda-tanda kecil yang menuntun langkahmu. Mungkin engkau pernah ingin melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba ada halangan yang membuatmu menunda. Di masa lalu, engkau mungkin kesal, tetapi kini engkau mulai mengerti bahwa halangan itu sebenarnya perlindungan. Mungkin engkau pernah bertemu seseorang di saat yang tidak terduga, lalu dari pertemuan itu hidupmu berubah. Itu pun bukan kebetulan, melainkan bagian dari bahasa semesta yang diatur dengan rapi oleh Sang Pencipta. Saat mata batin terbuka, engkau akan lebih peka membaca tanda-tanda itu. Alam seakan menjadi guru yang setia, mengajarkan bahwa semua kejadian punya makna. Kesedihan mengajarkanmu kesabaran, kegagalan mengajarkanmu kerendahan hati, dan kebahagiaan mengajarkanmu syukur. Bahkan luka sekalipun adalah bahasa yang mengingatkan bahwa engkau harus kembali pada Allah. Dengan cara ini, semesta tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh pesan cinta dari Tuhanmu yang tidak pernah berhenti membimbingmu. Namun, membaca bahasa semesta tidak boleh dengan hawa nafsu atau prasangka. Karena bila hatimu masih dikuasai oleh ego, engkau hanya akan menafsirkan tanda-tanda sesuai keinginanmu, bukan sesuai kebenaran. Dibutuhkan kerendahan hati dan doa
agar Allah menyingkapkan makna sebenarnya. Maka, jangan terburu-buru menafsirkan setiap kejadian, tetapi hadapilah dengan sabar dan pasrah. Sebab bahasa ilahi selalu menuntunmu, meski terkadang maknanya baru engkau pahami setelah waktu berlalu. Inilah salah satu tanda mata batin sejati. Kemampuan melihat dunia tidak hanya sebagai tempat singgah, tetapi sebagai ayat-ayat yang hidup. Segala sesuatu berbicara dari langit yang luas hingga detak hatimu sendiri. Dan ketika engkau mampu membaca bahasa itu dengan jernih, engkau akan merasakan bahwa Allah begitu dekat, bahwa setiap langkahmu dipenuhi kasih-Nya, dan bahwa semesta ini sesungguhnya hanya cermin yang memantulkan wajah cintanya kepada dirimu. Bab 4. Kesunyian sebagai guru. Di antara semua jalan menuju terbukanya mata batin, kesunyian adalah guru yang paling setia dan paling jujur. Saat engkau berani duduk sendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia, engkau akan mulai mendengar suara yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri. Ia adalah bisikan ruh yang sejak lama menunggu untuk didengarkan. Dalam kesunyian, topeng-topeng dunia mulai runtuh, dan engkau melihat dirimu sebagaimana adanya, tanpa hiasan, tanpa kebohongan. Disitulah proses pembersihan batin dimulai, dan dari situlah mata batin mendapat kekuatannya. Kesunyian bukan berarti sekadar tidak berbicara, melainkan sebuah keadaan di mana pikiran berhenti berlarian, dan hati kembali menemukan ketenangan. Banyak orang takut pada kesunyian karena ia memaksa mereka berhadapan dengan dirinya sendiri. Namun justru dalam keheningan itulah, engkau dapat melihat siapa dirimu dengan jelas. Segala luka yang belum sembuh, segala kerinduan yang mendalam, semua muncul ke permukaan. Jika engkau mampu menerima semuanya dengan ikhlas, maka kesunyian akan menjadi sahabat, bukan musuh. Dalam kesunyian, doa menjadi lebih murni, zikir menjadi lebih dalam, dan air mata menjadi lebih jujur. Tidak ada yang menyaksikanmu selain Allah, dan itu sudah cukup. Engkau mulai merasakan bahwa dalam diam ada kedamaian yang tak bisa ditemukan di tengah keramaian. Bahkan satu tarikan nafas dalam hening dapat lebih bermakna daripada ribuan kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Kesunyian mengajarkanmu bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, karena sesungguhnya ia sudah lama ada di dalam. Ketika engkau terbiasa dengan kesunyian, maka batinmu akan semakin peka. Suara-suara hati yang samar menjadi lebih jelas, intuisi menjadi lebih tajam, dan pandanganmu terhadap hidup berubah. Engkau tidak lagi mudah goyah oleh kata-kata manusia, karena engkau sudah terbiasa mendengar suara dari dalam yang jauh lebih dalam dan lebih murni. Inilah salah satu tanda mata batin terlatih. Ia lahir dari keberanian untuk hening, dari kesediaan untuk mendengar suara Allah yang berbisik dalam jiwamu. Maka, jangan lari dari kesunyian. Jadikan ia sebagai ruang suci di mana engkau kembali membersihkan jiwa. Jangan takut akan sepi, karena dalam sepi engkau justru menemukan yang paling hadir, Allah. Dan ketika engkau menjadikan kesunyian sebagai guru, maka mata batinmu akan semakin bercahaya, menunjukkan jalan dengan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Kesunyian adalah rahasia bahwa kadang yang paling banyak mengajarkanmu bukanlah suara, melainkan diam yang penuh makna. Bab 5. Ujian Ruhani. Setiap perjalanan menuju terbukanya mata batin tidak pernah lepas dari ujian. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Allah ingin memastikan bahwa cahaya yang mulai tumbuh dalam dirimu tidak akan padam hanya karena godaan kecil. Saat cahaya batin mulai hadir, seringkali justru datang kegelapan dari berbagai arah, seakan ingin menguji sejauh mana engkau mampu bertahan. Engkau mungkin akan menghadapi keraguan, kehilangan, atau bahkan rasa sepi yang menusuk. Namun ketahuilah, semua itu bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan, melainkan tanda bahwa engkau sedang ditempa agar pantas menerima karunia yang lebih besar. Ujian ruhani sering datang dalam bentuk yang sederhana tetapi menyentuh hati. Ada kalanya engkau diuji dengan kehilangan orang yang engkau cintai, agar engkau belajar bahwa satu-satunya yang abadi hanyalah Allah. Ada kalanya engkau diuji dengan penolakan dan hinaan, agar engkau tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Ada kalanya engkau diuji dengan harta dan kekuasaan,
untuk melihat apakah engkau akan terjerat kesombongan atau tetap rendah hati. Semua ujian itu, meski pahit, sejatinya adalah jalan menuju kematangan ruhani yang membuat mata batinmu semakin tajam. Bila engkau sanggup melalui ujian dengan sabar, engkau akan merasakan bahwa setiap luka justru melahirkan cahaya. Air mata yang jatuh dalam doa akan berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan perlahan engkau akan mengerti bahwa ujian itu bukanlah hukuman, melainkan tanda cinta. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali Dia ingin meninggikannya. Maka jangan takut pada ujian, karena di balik kepedihan selalu tersimpan hikmah yang akan menguatkanmu. Namun, ada pula ujian yang lebih halus, yaitu ujian dalam bentuk bisikan ego. Ketika mata batin mulai terbuka, terkadang engkau diberi firasat atau intuisi yang benar, lalu engkau merasa lebih istimewa dari orang lain. Inilah ujian yang paling berbahaya, karena tanpa sadar engkau bisa jatuh pada kesombongan. Sungguh karunia mata batin bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk menambah kerendahan hati. Allah hanya menitipkan sedikit rahasianya, bukan untuk dijadikan alasan merasa lebih tinggi, melainkan agar engkau semakin tunduk. Maka ingatlah, ujian adalah bagian dari jalan. Ia bukan penghalang, melainkan jembatan. Jika engkau sabar, engkau akan melangkah lebih jauh. Tetapi jika engkau lalai, engkau bisa terperangkap di tempat yang sama. Jadikan setiap ujian sebagai guru yang mengajarkanmu arti keikhlasan. Dan ketika engkau mampu melewati ujian dengan hati yang tetap tenang, maka itulah tanda bahwa mata batinmu semakin kokoh, semakin bercahaya, dan semakin siap untuk menuntunmu menuju kedekatan yang sejati dengan Allah. Bab 6. Menyibak tirai gaib. Ketika mata batin semakin terbuka, engkau mungkin mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya asing. Kadang berupa firasat yang datang begitu saja, namun entah mengapa sering terbukti benar. Kadang melalui mimpi yang begitu nyata, seakan-akan lebih hidup daripada kenyataan. Bahkan ada kalanya engkau merasakan kehadiran sesuatu di sekitarmu yang tidak tertangkap oleh mata lahir. Semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa tirai gaib mulai disingkap sedikit demi sedikit. Namun ketahuilah, penyibakan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan ujian baru untuk menjaga agar engkau tidak terjebak pada rasa takjub semata. Tirai gaib terbuka bukan agar manusia sibuk melihat hal-hal yang tidak biasa, tetapi agar ia semakin yakin bahwa dunia ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Ada lapisan-lapisan kehidupan yang lebih luas, ada dimensi-dimensi yang lebih halus, dan semuanya tunduk pada kekuasaan Allah. Bila engkau diberi kesempatan untuk merasakan sedikit saja, itu bukan agar engkau merasa hebat, tetapi agar hatimu semakin yakin bahwa kehidupan ini sungguh penuh rahasia. Dan rahasia itu tidak untuk dimainkan, melainkan untuk direnungkan. Namun tidak semua yang tersingkap membawa ketenangan. Kadang engkau akan melihat sesuatu yang membuatmu takut, kadang engkau mendengar hal-hal yang membuatmu gelisah. Itu adalah cara Allah mengajarkan bahwa terbukanya mata batin harus selalu disertai dengan keberanian dan keteguhan iman. Sebab tanpa keimanan yang kuat, penyibakan ini justru bisa menjerumuskan. Engkau bisa terikat pada rasa penasaran, atau bahkan tergoda untuk memanfaatkan karunia ini demi kepentingan diri. Karena itu, orang-orang bijak selalu mengingatkan, jangan mengejar penglihatan gaib, tapi kejarlah ridha Allah. Jika mata batinmu menunjukkan sesuatu, jangan buru-buru mempercayainya sepenuhnya. Timbanglah dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan bimbingan hati yang jernih. Karena tidak semua bisikan berasal dari cahaya, ada pula yang datang dari kegelapan. Inilah sebabnya para wali Allah selalu menekankan pentingnya bimbingan guru ruhani agar perjalanan tidak tersesat. Mata batin adalah karunia, tetapi tetap harus diarahkan agar tidak terjerumus pada jalan yang salah. Menyibak tirai gaib seharusnya membuatmu semakin rendah hati. Bukan karena engkau bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain, tetapi karena engkau semakin menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan Allah. Dunia ini luas, penuh rahasia, dan engkau hanya ditunjukkan secuil saja. Maka gunakanlah karunia itu untuk memperkuat imanmu, untuk semakin takut kepada Allah, dan untuk semakin sayang kepada sesama. Sebab
Mata batin sejati bukanlah tentang melihat yang tersembunyi, melainkan tentang menyadari keagungan Allah yang selalu hadir, meski tak terlihat oleh mata dunia. Bab 7. Bahaya kesombongan. Ketika seseorang mulai merasakan tanda-tanda terbukanya mata batin, ada satu ujian yang paling berbahaya dan paling halus: kesombongan. Rasa ingin diakui, ingin dianggap lebih suci, atau merasa memiliki keistimewaan dibanding orang lain. Inilah racun yang dapat mematikan perjalanan rohani, karena kesombongan mampu menutup mata batin yang baru saja terbuka. Banyak orang yang awalnya diberi cahaya, namun kemudian cahaya itu padam karena mereka lebih memilih memandang diri sendiri daripada memandang Allah. Kesombongan tidak selalu terlihat dalam ucapan. Kadang ia bersembunyi di dalam hati dalam bentuk rasa lebih tahu, lebih dekat, atau lebih istimewa dari sesama. Padahal, apa yang tampak sebagai kelebihan sejatinya hanyalah titipan dari Allah yang bisa diambil kembali kapan saja. Maka bila engkau merasa memiliki pandangan batin, janganlah engkau membanggakan diri. Sebaliknya, engkau harus merasa lebih kecil, karena karunia ini datang bukan karena engkau pantas, melainkan karena Allah ingin menguji hatimu. Kesombongan ibarat tirai hitam yang menutupi kembali jendela batinmu. Semakin engkau membiarkan diri merasa besar, semakin kabur pula cahaya yang semula begitu terang. Orang yang terjebak dalam kesombongan batin biasanya mulai lupa pada tujuan awal perjalanan ini, mencari Allah, bukan mencari kemuliaan diri. Ia mulai sibuk menunjukkan pengalamannya, menceritakan keistimewaannya, hingga pada akhirnya ia kehilangan inti dari semua perjalanan, kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Para wali Allah selalu mengingatkan bahwa setiap karunia ruhani adalah amanah yang harus dijaga dengan ketawaduan. Mereka yang benar-benar terbuka mata batinnya justru tampak sederhana, tidak suka menonjolkan diri, bahkan sering menyembunyikan apa yang mereka alami. Sebab mereka tahu, semakin sedikit manusia yang tahu tentang rahasianya, semakin terjaga pula kemurnian hatinya. Inilah kebijaksanaan yang membuat mereka tetap bersinar tanpa perlu mengumbar cahaya kepada siapapun. Jika engkau ingin menjaga mata batinmu agar tetap jernih, tanamkanlah keyakinan bahwa engkau hanyalah hamba yang kecil. Semua yang engkau lihat, semua yang engkau rasakan, hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Jangan sekali-kali membandingkan dirimu dengan orang lain, karena mungkin mereka yang terlihat biasa saja justru memiliki kedekatan yang jauh lebih dalam dengan Allah. Kesombongan adalah api yang membakar cahaya, sementara kerendahan hati adalah air yang menjaga pelita tetap menyala. Bab 8. Jalan sunyi para pencari. Perjalanan menuju terbukanya mata batin bukanlah jalan yang ramai dilalui orang. Ia adalah jalan sunyi, di mana hanya sedikit yang benar-benar mau melangkah dengan ketekunan. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak tahan dengan ujian, tidak sabar dengan kesepian, atau tergoda oleh gemerlap dunia. Namun bagi mereka yang tetap teguh, kesunyian bukanlah beban, melainkan sahabat yang membawa mereka semakin dekat dengan keheningan batin. Di jalan inilah engkau akan belajar bahwa Allah lebih dekat daripada segala sesuatu, bahkan lebih dekat daripada napasmu sendiri. Kesunyian bukan berarti engkau harus menjauh sepenuhnya dari manusia, bukan berarti menutup diri dari kehidupan. Namun kesunyian yang sejati adalah kesunyian di dalam hati, di mana engkau tidak lagi bergantung pada keramaian untuk merasa utuh. Hati yang sunyi adalah hati yang tidak mudah goyah oleh pujian atau caci maki, tidak mudah gelisah oleh dunia yang selalu berubah. Di tengah keramaian sekalipun, hati yang sunyi tetap mampu menjaga dirinya dalam hening, karena ia tahu Allah selalu hadir. Jalan sunyi para pencari seringkali diwarnai dengan rasa tidak dimengerti oleh orang lain. Apa yang engkau rasakan, apa yang engkau lihat dengan mata batin, mungkin dianggap aneh oleh banyak orang. Namun inilah bagian dari perjalanan itu sendiri. Belajar untuk tidak mencari pengakuan, melainkan ridha Allah semata. Justru dengan tidak dipahami, engkau diajarkan untuk tidak bergantung pada persetujuan manusia, melainkan hanya bergantung pada kebenaran yang Allah letakkan di dalam hatimu. Kesunyian akan menajamkan batinmu. Saat orang lain sibuk berlari mengejar dunia, engkau belajar diam untuk mendengar suara jiwa. Saat orang lain sibuk berbicara, engkau belajar hening untuk merasakan kedalaman makna. Kesunyian itu bukan kehampaan,
melainkan ruang suci di mana cahaya batin tumbuh dengan perlahan. Semakin engkau terbiasa berada di dalamnya, semakin engkau mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah teriakan yang keras, melainkan bisikan lembut yang datang dari dalam dirimu. Mereka yang berjalan di jalan sunyi ini pada akhirnya akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru di dalam kesunyian itu, mereka merasakan pelukannya yang begitu nyata. Inilah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar, bahwa kesunyian bukanlah keterasingan, melainkan pintu masuk menuju kedekatan yang tak terputus dengan Sang Pencipta. Jalan ini mungkin tidak populer, mungkin tidak dipuji manusia, tetapi di mata Allah, ia adalah jalan yang penuh berkah. Bab 9, Rahasia Cahaya yang Menuntun. Dalam perjalanan ruhani, cahaya selalu menjadi simbol utama. Cahaya itu bukan sekadar sinar yang menyilaukan mata, tetapi penerangan yang datang dari dalam jiwa. Ia adalah cahaya yang menuntun langkah, mengarahkan hati, dan menyingkapkan jalan yang sebelumnya gelap. Banyak orang yang berjalan tanpa cahaya, sehingga mereka mudah tersesat dalam kabut dunia. Namun bagi mereka yang dianugerahi cahaya, setiap langkah menjadi lebih jelas, meski jalan yang ditempuh penuh liku dan misteri. Cahaya yang menuntun itu tidak datang sekaligus dalam bentuk besar. Ia seringkali hadir perlahan, seperti fajar yang menyibak kegelapan malam sedikit demi sedikit. Kadang ia muncul dalam bentuk kesadaran kecil, rasa bersalah ketika berbuat dosa, rasa damai ketika berzikir, atau rasa haru saat mendengar ayat-ayat Allah. Semua itu adalah cahaya yang disisipkan olehnya ke dalam hati manusia. Dan bila engkau menjaganya, cahaya itu akan tumbuh semakin terang hingga mampu menuntunmu melewati gelapnya jalan kehidupan. Namun cahaya yang datang juga menuntut tanggung jawab. Tidak semua orang yang melihat cahaya mampu menjaganya. Ada yang awalnya disinari, tetapi kemudian memilih untuk berpaling karena lebih mencintai kegelapan. Ada pula yang tergoda untuk menggunakan cahaya demi kepentingan dirinya sendiri, hingga cahaya itu akhirnya padam. Inilah sebabnya para pencari sejati selalu diajarkan untuk merendah, menjaga hati dari niat-niat yang kotor, agar cahaya itu tidak berubah menjadi bara yang membakar dirinya. Rahasia dari cahaya yang menuntun adalah ia tidak pernah menipu. Jika engkau benar-benar setia kepadanya, ia akan selalu mengarahkanmu ke jalan yang lebih dekat dengan Allah. Kadang engkau akan diarahkan untuk meninggalkan sesuatu yang engkau cintai. Kadang engkau dipaksa untuk melewati jalan yang sulit. Namun semua itu hanyalah cara Allah mengajarkan bahwa cahaya sejati bukanlah sekadar untuk membuat hidup mudah, melainkan untuk membawamu pada kebenaran. Ketika cahaya itu telah mengisi hatimu, engkau akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Segala sesuatu tampak bermakna, bahkan peristiwa terkecil pun menjadi tanda. Engkau tidak lagi berjalan sendirian, karena cahaya itu selalu menjadi penuntunmu, mengingatkanmu ketika engkau lalai, menghiburmu ketika engkau lemah, dan menguatkanmu ketika engkau hampir jatuh. Inilah rahasia cahaya. Ia bukan sekadar anugerah, tetapi ikatan antara dirimu dengan Allah, ikatan yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Bab 10, Puncak Perjalanan Ruhani. Puncak dari perjalanan rohani bukanlah ketika mata batin mampu melihat rahasia gaib, bukan pula ketika hati dipenuhi firasat yang tepat, atau ketika cahaya menyingkap tabir-tabir kehidupan. Puncak perjalanan itu adalah ketika seorang hamba benar-benar mengenal Allah, bukan sekadar dengan akal, melainkan dengan hati yang penuh cinta dan tunduk sepenuhnya. Saat itu, engkau tidak lagi sibuk mencari tanda, karena seluruh semesta menjadi tanda yang membawamu padanya. Tidak ada lagi kebanggaan pada diri, tidak ada lagi rasa ingin dipuji. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba dan Allah lah segalanya. Di titik ini, engkau mulai merasakan bahwa seluruh perjalanan panjangmu sebenarnya bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, melainkan tentang kembali ke dalam dirimu sendiri. Sejak awal Allah telah meletakkan cahaya itu di hatimu. Namun debu kesibukan, kabut hawa nafsu, dan gelapnya dunia menutupinya. Maka perjalanan ruhani sesungguhnya adalah proses membersihkan hati agar cahaya yang sudah ada di dalammu dapat kembali bersinar. Dengan itu, engkau menjadi saksi bahwa Allah senantiasa dekat,
bahkan lebih dekat daripada urat lehermu. Mereka yang mencapai puncak perjalanan ini akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Dunia boleh berubah, cobaan boleh datang silih berganti, tetapi hati mereka tetap teguh karena mereka telah menemukan sandaran sejati. Mereka tidak lagi terguncang oleh kehilangan, tidak lagi berlebihan dalam kegembiraan, karena mereka tahu semua hanyalah sementara. Inilah buah dari mata batin yang terbuka, hati yang damai karena selalu bersama Allah. Namun puncak ini bukan akhir, ia hanyalah awal dari pengabdian yang lebih murni. Setelah engkau mengenal Allah dengan hati, tugasmu bukan berhenti dalam kesunyian, melainkan membawa cahaya itu ke dalam kehidupan. Menjadi hamba yang bermanfaat, menjadi jiwa yang penuh kasih, dan menjadi manusia yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Inilah tanda bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Ketika cahaya batinmu mampu menerangi dunia di sekitarmu. Pada akhirnya, wahai sahabat perjalanan, ingatlah bahwa mata batin hanyalah jendela. Apa yang benar-benar engkau cari bukanlah penglihatan gaib, melainkan kehadiran Allah yang abadi. Bila engkau menjaganya dengan rendah hati, perjalananmu akan selalu berada di bawah cahayanya. Dan di titik terakhir kehidupan, semoga engkau dipanggil dengan penuh kelembutan, kembali kepadanya dalam keadaan tenang, bersama cahaya yang tidak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perjalanan jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam daripada sekadar raga? Ada bisikan halus, ada rasa yang sulit dijelaskan, seakan-akan mata hatimu ingin melihat sesuatu yang lebih luas dari dunia ini. Video ini akan mengajakmu menelusuri misteri ruhani yang penuh makna, tanda-tanda ketika mata batinmu mulai terbuka. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk sejenak berhenti, tarik napas dalam-dalam, lalu lepaskan dengan tenang. Rasakan bagaimana hatimu menjadi lebih hening, dan jika engkau siap berjalan bersama dalam perjalanan ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya siap menapaki jalan batin." Mari kita saling menguatkan, saling berbagi cahaya, dan semoga perjalanan ini menjadi langkah yang mendekatkan kita kepada Allah.